Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usini wa iyyakum biqaulillahi azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan rahmat Allah dan taufiknya serta izinnya kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang kita harapkan kebaikannya, di majelis yang kita harapkan berkahnya di dunia hingga bersambung di kehidupan kita selanjutnya di negeri keabadian, hingga kita bisa berkumpul bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah di pagi ini kita akan saling menasihati, saling tanasuh di dalam kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang Allah tabaraka wa ta'ala telah tetapkan hal tersebut sebagai sebuah nikmat yang wajib kita untuk syukuri. Sebagai seorang muslim, maka di sana ada aturan-aturan yang Allah tabaraka wa ta'ala telah berikan kepada kita supaya di dalam menjalankan kehidupan ini kita bisa memperoleh masalih, kemudian terhindar dari mafasid, dan itu semua adalah bagian dari tuntunan yang sangat sempurna yang kita kenal dengan agama Islam. Maka di dalam agama Islam Allah Azza wa Jal mengatur hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita, mulai dari orang tua, istri, suami, anak-anak, tetangga, kaum muslimin, pemimpin kita, masyarakat secara umum, bahkan terhadap orang-orang kufar, bahkan terhadap bangsa jin dan makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Begitu besar cangkupan pembahasan di dalam agama Islam. Namun pada kesempatan yang ini kita ambil satu dari sekian banyak aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam agama Islam, yaitu aturan seorang muslim tatkala dia harus mendidik. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pendidikan adalah hal yang paling banyak memberikan manfaat kepada kita. Seandainya Allah Azza wa Jal tidak menurunkan atau tidak mengutus utusannya, maka kita tidak bisa bayangkan bagaimana kehidupan manusia, bagaimana kehidupan kita. Oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan seandainya Allah tidak menurunkan ilmu dan para ulama, dan ulama ini umum ya, mulai dari para nabi disebut sebagai ulama, itu maka kehidupan manusia itu hanya seperti hewan, makan, minum, kawin,
kemudian buang hajat dan seterusnya. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan agama Islam, dengan diutusnya para nabi, diturunkannya Alkitab, maka kehidupan kita pun diatur sehingga kita tetap di atas fitrah sebagai hamba yang menghambakan diri kepada Allah Tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan tentang pendidikan, pembahasan yang sangat besar. Karena pendidikan itu adalah tidak lain dari dakwah. Maka perlunya bagi seorang muslim untuk berbekal diri. Dan kita memiliki moto bersama, sebagaimana ucapan Imam Bukhari rahimahullah, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu didahulukan sebelum berucap dan berbuat. Begitu pula di dalam pendidikan. Tapi sungguh sayang, tatkala kita dengan semangat menjaga afaf, menjaga kehormatan diri, kita menikah, tapi kita lupa berbekal bagaimana kita bersuami, bagaimana seorang beristri. Tidak cukup sampai di situ. Pasti suami istri ingin punya momongan. Dan tidak banyak pula dari yang sedikit tersebut yang mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu. Dan bahkan sangat sedikit sekali ketika seorang butuh pekerjaan, dia pun berusaha mencari pekerjaan, dan yang ada dalam mendidik atau menjadi babysitter. Tidak sedikit pula yang berbekal bagaimana mendidik. Mereka hanya tahu bagaimana anak ini bisa hidup. Padahal kehidupan hati adalah kehidupan yang lebih utama daripada sekedar hidup jasadnya. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah, maka pembahasan kita insyaallah hanya terkait tentang bagaimana seorang ayah, ibu, seorang suami, istri, yang itu adalah predikat yang hampir-hampir dari kita semuanya miliki. Di dalam kita mendidik pasangan kita, terutama mendidik anak-anak kita. Karena pendidikan anak bukan tugasnya guru, bukan tugasnya sekolah, bukan pula tugasnya ma'had. Yang paling utama adalah tugasnya kita sebagai suami, istri. Begitu pula kalau yang ada yang jadi babysitter di sini, atau pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, ini semuanya adalah kewajiban. Maka tidak ada kata terlambat. Seandainya kita telah terlambat, maka ada kesempatan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana di awal khutbah hajah kami sebutkan firman Allah Tabaraka wa taala dalam surat Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini menjadi semangat kita bahwasanya kewajiban untuk mendidik adalah di tangan kita sendiri, bukan ditanggung jawab oleh orang lain. Kita akan ditanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kita adalah pemimpin dan setiap dari kita akan dipertanggungjawabkan apa yang telah kita pimpin. Ikhwanana rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan kita kadang-kadang membutuhkan seorang sosok di dalam mendidik. Apabila kita tidak memiliki seorang sosok untuk kita contoh, maka tatkala kita menjadi seorang suami, tatkala kita menjadi seorang ayah, maka pasti akan tergambarkan kepada kita bagaimana dahulu kita dididik. Tatkala seorang dididik oleh seorang ayah dengan cara otoriter dan dia tidak mendapatkan sosok yang lain, saya yakin tatkala dia punya anak akan menerapkan
pendidikan sang ayah dulu, yaitu kakeknya. Tatkala seorang istri mendapatkan seorang suami, maka tatkala dia berinteraksi dengan suami, maka tatkala dia tidak memiliki sosok, maka dia akan mengambil sosok ibunya. Bagaimana dahulu ibu berinteraksi dengan sang ayah. Terus seperti itu. Padahal mengambil contoh dari orang semisal itu, orang tua kita, kakek, atau apa yang kita lihat di televisi atau di masyarakat, tidaklah wajib. Yang wajib adalah kita meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan kita akan lebih khususkan tatkala kita memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pendidik yang terbaik di antara kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik untuk kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi teladan itu dalam pembahasan ibadah saja. Bukan dalam pembahasan akidah. Tapi umum. Allah tidak menyebutkan secara spesifik. Ini menunjukkan apa? Semua perkara yang Allah Azza wa Jalla kewajibkan kepada kita, sungguh telah ada suri teladan yang terbaik untuk kita pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang ingin rumah tangganya itu baik, maka contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita menginginkan pendidikan anak-anak yang baik, maka tirulah, teladanilah pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak kaum muslimin. Ikhwanana rahimani wa rahimakumullah, dan apa yang ada di tangan antum itu adalah tulisan ringan sangat sederhana dari kami yang dulu kami menulisnya tatkala di ma'had untuk memberikan oleh-oleh tatkala liburan. Banyak keluhan dari wali santri, Ustadz, gimana Ustadz kalau liburan itu rasanya itu saya ingin anak-anak itu tetap di sini. Kalau sudah di rumah Ustadz, main HP, sholatnya nggak teratur, nggak mau murojaah hafalannya. Kalau di sini Ustadz enak, kita tenang. Ya, orang tuanya tenang, gurunya ini. Ya. Ini jadi permasalahan bersama. Maka Ustadz minta nasihatnya bagaimana biar ini. Mudah sekali nasihatnya, hanya beberapa kata. Jadikan rumah semisal pondok ini. Wah susah Ustadz. Kami gak punya tenaga, punya. Belum dicoba kok bilang susah. Seperti kita mau belajar apa? Ilmu faraid. Belum belajar, Ustadz jangan ilmu faraid, Ustadz susah. Belum dipelajari. Nah, pendidikan semisal ini kemudian apa? Terus digulirkan. Ustadz, saya izin saja, saya kirim transfer aja. Anak saya enggak saya jemput. Akhirnya kita buat apa peraturan yang tidak dijemput bayar SPP penuh. Ternyata semua yang bayar, hampir semuanya yang bayar. Bahkan ada yang nambah uang apa untuk pengasuhnya. Wah ini kalau terus-terusan pengasuhnya nggak libur, ustadznya nggak libur. Kita 2 kali lipat, sama dibayar 2 kali lipat, masya Allah. Ini menunjukkan apa? Ada rasa di dalam diri orang tua, tidak ada apa? Rasa tanggung jawab yang penuh. Dia merasa putus asa. Justru saya itu taruh anak di sini itu biar jadi anak soleh. Di rumah itu saya sudah kewalahan. Padahal dia tidak tahu bagaimana seorang ustadz atau pengasuh itu apa? Bersama dengan anaknya 24 jam atau hampir 24 jam. Maka jangan sampai semisal kasus-kasus ini apa? Terus terulang. Dan perlu kita garis bawahi, anak mondok itu wajib atau tidak?
Tidak wajib. Yang wajib adalah kita didik. Ya. Entah itu kita titipkan di pondok, atau kita sendiri di rumah, atau kita membuat komunitas, ya, atau semisal PKBM, untuk kita didik bersama anak-anak. Ini yang wajib. Ya. Intinya tanggung jawab bagi seorang ayah, tanggung jawab bagi seorang ibu, itu adalah mengusahakan pendidikan anak. Sampai kapan? Sampai anak itu balik. Dan ini yang jarang difahami. Ustaz, anak saya ini sudah sampai kuliah, Ustaz, saya susah untuk didiknya. Sejak kapan Bu didik? Ya sampai dari kecil sampai besar. Mestinya pendidikan itu tidak terlalu panjang. Mulai dari kecil sampai apa? Balik. Oleh karena itu kita perhatikan sirah-sirah para sahabat. Itu ada yang nikah di umur 12 tahun. Ya. Ada yang belum daripada itu. Belum 12 tahun sudah nikah. Seperti siapa? Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Belum 12 tahun sudah nikah. Tapi jangan tanya bagaimana agamanya Abdullah. Dia bisa menulis. Sahabat sedikit sekali yang menulis. Dia penghafal hadis. Dia siangnya puasa Dawud. Malamnya salat malam. Dia ikut berjihad bersama sang bapak Amr bin As. Sampai dia membantu sang ayah membuka negeri Mesir. Bayangkan. Tapi apa? Tidak ada kisah yang lebih indah daripada Abdullah bin Amr. Lihatlah Anas bin Malik. Anaknya berapa? 125 atau sekitar itu. Sebenarnya disebutkan Imam Bukhari rahimahullah. Kita bayangkan, saat namanya siapa? Tidak tahu. Siapa saja namanya. 120 lebih anak. Kita dititipkan 2 anak aja sudah kita, Masya Allah Ustaz, maaf Ustaz, saya titip anak saya. Saya tidak mampu. Air mata ini sudah berapa kali mengalir. Suara kami ini sudah berapa kali bisa memecahkan kaca-kaca di rumah, piring-piring. Kita sulit sekali mengendalikan anak-anak. Ketahuilah ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah, sesungguhnya kisah-kisah semisal ini itu adalah karena salah dari kita yang apa? Tidak mempelajari bagaimana Nabi SAW mendidik umat. Maka di kitab ini, di pembahasan ini bukan kajian kitab, tapi kami ambilkan dari kitab ini karena ini yang mudah bagi kami. Dan insya Allah ya, karena sedikitnya buku, mudah-mudahan yang ada dapat memberikan manfaat, dan lebihnya mudah-mudahan di kesempatan yang lain kami dapat membawakan yang lebih banyak lagi. Dari kitab ini kami diawali ya, dengan kabar gembira dan motivasi agar kita mau bertanggung jawab dengan menjadi seorang pendidik. Entah itu didik istrinya, didik anaknya, atau seorang istri didik suaminya, dan didik anak-anaknya. Ini yang minimal kita harus perhatikan. Dan banyak, dan kami telah cantumkan di sini beberapa motivasi ya, supaya kita bersemangat di dalam mencari bekal mendidik anak-anak kita. Begitu pula mendidik siapa saja yang ada di bawah tanggung jawab kita. Yang ingin kami bahas adalah bagian yang kedua dari kitab ini, yaitu tentang karakter pendidik. Karakter pendidik, karakter itu sifat atau akhlak suluk. Karena pendidikan, kalau kita perhatikan di zaman Nabi SAW tidak ada sekolah, tidak ada sekolah. Yang ada adalah majelis taklim seperti kita ini. Tapi kenapa tatkala Rasulullah SAW berdakwah tidak butuh waktu yang panjang, 13 tahun, hanya berapa tahun saja lahirlah Abdullah bin Abbas. Siapa yang tidak kenal Abdullah bin Abbas? Tidak butuh waktu panjang, lahirlah Abdullah bin Amr. Tidak butuh waktu panjang, lahirlah Anas bin Malik. Tidak butuh waktu yang panjang, lahirlah Abdullah bin Umar.
Dan bagian sahabat-sahabatnya masih kecil-kecil itu. Tapi mereka menorehkan sejarah. Yang pertanyaannya jangan itu dulu. Pertanyaannya adalah bagaimana Rasulullah SAW mendidik mereka ini sehingga apa? Hanya waktu berapa tahun saja sudah menjadi orang-orang yang menorehkan sejarah emas. Lihatlah Abdullah bin Umar. Tatkala berjihad, dia sudah berbaris bersama kaum muslimin, sahabat-sahabat senior. Tatkala Rasulullah mengecek pasukannya, didapati Abdullah bin Umar belum balik. Sehingga dia harus diusir oleh Nabi SAW dan dia pun merasakan kesedihan. Bandingkan dengan anak-anak kita, nah itu ada jihad, berangkat nak. Enggak ya, nanti mati saya. Jihad mati, ayah ini nggak sayang apa sama saya. Ini bedakan ya. Oleh karena itu apa? Sebenarnya bagaimana Rasulullah SAW mendidik sahabat itu? Ustaz itu kan Nabi. Iyalah Nabi. Coba kita geser dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq menjadikan Aisyah itu jadi wanita yang terbaik. Bahkan kita kalah dengan Aisyah. Bagaimana pendidikan mereka? Abu Bakar dan Ummu Ruman tatkala mendidik Aisyah. Bagaimana Abdurrahman ibn Abi Bakar, Abdullah, Asma, Dzatun Nittaqain, lahir anak-anak semisal itu. Bagaimana Umar bin Khattab sehingga lahir Hafsah, Abdullah bin Umar. Bagaimana sahabat-sahabat yang lainnya? Dalam waktu singkat berhasil apa? Memberikan torehan sejarah indah yang kita pelajari bersama sampai hari ini. Sedangkan kehidupan mereka telah berlalu 14 abad yang lalu. 14 abad lebih. Maka di sana ada rahasia yang Allah berikan kepada kita, yang Allah sampaikan di dalam kitabnya, Al-Quran. Tinggal kita mau baca apa tidak, kita mau mentadaburinya atau tidak. Kemudian telah para sahabat rekam, dihafal apa yang mereka lihat. Kemudian sebagiannya ada yang mereka tulis. Kemudian mereka sampaikan kepada para tabi'in. Terus sampai dicatat oleh para ulama muhaddisin. Hanya kita kewajibannya, sudahkah kita mencari ilmu pendidikan di kitab-kitab yang sangat banyak tersebut. Dan alhamdulillah datanglah setelah mereka para ulama yang menjadikan bab ini bab secara khusus. Misalnya kitab Wasiyatul Walid Liwaladi. Kemudian Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Kitab-kitab semisal ini ada. Meskipun apa? Masih belum sempurna, tapi pokok poin di kitab-kitab semisal itu telah ditorehkan oleh para ulama kita. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk mereka. Hanya kita terkadang melihat kitab ini susah, Ustaz. Udah ini ada buku-buku orang-orang kufar yang menulis. Apa hukumnya? Boleh. Kita mengambil ilmu dari mereka dalam pembahasan yang tidak bertentangan dengan syariat. Tapi sangat sayang dan sangat disayangkan apabila apa? Kita lebih mencari kitab-kitab semisal itu daripada meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, karakter hakikatnya adalah pendidikan yang sangat mudah. Kita tidak perlu mengajarkan, nah, jadi anak itu harus jujur. Pendidikan karakter bukan itu. Kenapa? Ini adalah pengajaran. Hanya disampaikan, nak, jujur wajib, bohong, dusta itu haram. Ini mudah. Tapi bagi seorang anak, ucapan semakin panjang tidak akan masuk di telinga mereka, tidak akan masuk di hati mereka, di pikiran mereka. Anak itu Allah berikan fitrah, pendidikan atau cara belajar yang paling mudah. Apa? Lihat, copy, paste.
lihat, dengar, copy, paste. Maka yakinlah seandainya kita tidak banyak berceloteh, tidak banyak memberikan stimulus ucapan, tapi hidup kita jujur. Nah, ini nanti ada telepon. Kalau cari bapak, bilang bapak nggak ada. Pernah dapat kasus misal ini? Ketika dapat telepon, bisa bicara dengan ayahmu, maaf kata ayah nggak ada. Ini masalah sepele. Tapi apa? Membatalkan ucapan kita, nak harus jujur, bohong dosa. Sehingga anak apa? Ada pertentangan. Ini disuruh jujur dan ayah bohong. Maka saya pun menyampaikan jujur. Kata ayah tidak ada. Maka pendidikan semisal ini bagaimana menolehkan apa? Menelurkan anak-anak yang jujur. Iya dia jujur tapi tidak bermakna jujurnya. Maka berikanlah teladan. Oleh karena itu, keteladanan adalah pendidikan karakter yang paling mudah. Kalau seandainya Rasulullah SAW mendidik anak satu-satu itu apa? Dengan ucapan, berapa banyak hadis itu? Kepada si fulan hadis ini, kepada si fulan, si alan, si fulana, allana, berapa banyak hadis? Tapi Nabi SAW sedikit sekali ucapan mereka kepada mereka, sangat sedikit. Tapi yang banyak adalah sifat. Rasulullah itu penyayang. Kok bisa penyayang? Dikisahkanlah. Untuk apa? Ini loh bentuk kasih sayang. Nah, kita akan pelajari. Maka pendidikan karakter adalah pendidikan hati. Maka tatkala seorang mendidik putranya, mendidik istrinya, jangan banyak bicara. Semakin kita banyak bicara, maka semakin banyak pula yang tidak diterima oleh seorang anak. Coba kita ngajarkan pembahasan rukun iman ada 6 kepada anak-anak. Kita syarah. Nak ulangi. Saya yakin dia akan kata rukun iman ada 6. Terus ya cuma itu. Kenapa? Akal anak belum mampu untuk menerima pembahasan yang panjang. Beda dengan kita. Bahkan kita saja kajian rukun iman berapa episode? Iman kepada Allah yang dibahas adanya wujud. Allah itu berwujud. Kemudian ada sifat rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Setiap pembahasan satu pertemuan. Coba habis itu ayo kita ujian. Ini ada ujian, soal-soal kerjakan. Saya yakin kita akan sulit untuk apa? Memahaminya. Oleh karena itu di sana Nabi SAW diberikan oleh Allah sifat-sifat. Sehingga tatkala beliau memberikan pendidikan, ini sangat membantu kaum muslimin, terutama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, untuk menangkap apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka yang pertama, hendaknya kita sebagai pendidik memiliki keikhlasan hati. Ikhlas adalah sesuatu yang mudah kita ucapkan, tapi sangat berat tatkala kita harus mempertahankan keikhlasan. Ustaz, saya sudah mendidik Ustaz sekian tahun Ustaz, saya nggak minta apa-apa. Ini sudah berkeluh kesah. Mestinya ya Allah, saya sudah sekian tahun mendidik, apa yang kurang? Saya sudah pakai 10 cara mendidik anak ini, tidak paham. Misalnya semisal itu, jangan kita mudah berkeluh kesah dengan saudara-saudara kita. Apakah saudara kita yang punya anak itu juga punya keluh kesah? Ya sama punya. Kita tidak tahu saja. Enak sekali itu Ustadz tuh anaknya 8. Anaknya soli-soli gitu. Wallahi itu ada proses. Ada proses. Dan anak 8 itu mesti 8 karakter. Tidak ada yang kembar meskipun anaknya 8 kembar semuanya. Maka di sini perlunya kita memperhatikan hati kita.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena keikhlasan itu membantu kita tatkala kita mendapatkan musibah itu. Misal ini. Qadarullah anak kita melakukan kemaksiatan. Misalnya narkoba. Tatkala kita benar-benar ikhlas, maka semuanya kita akan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita akan mengumpat dan caci maki terhadap anak kita. Nah, kenapa sampai kamu makan konsumsi narkoba? Kan sudah Bapak ajarkan, ini haram, merusak tubuh Anda, merusak akal pikiran Anda. Kemudian diumpat, dasar anak durhaka, maksiat. Apa yang terjadi? Justru anak itu mendapatkan oh, saya ini anak yang durhaka. Sehingga kemungkinan besar dia akan putus asa. Sudahlah Pak, gak usah perhatikan saya anak durhaka. Bapak pergi aja sudah. Anggap saja Bapak gak punya anak. Ada. Kami mendapatkan beberapa kasus misal itu. Ada yang lagi dicaci maki. Nah, ya Allah, matematika gini aja gak bisa. Bapak sudah ajarkan berapa kali? Ibumu sudah sampai mengajarkan ini berkali-kali dan Bapak mendengar. Kok kamu gak hafal? Kamu itu anak bodoh apa yang terdapat di pikiran anak? Oh, saya ini anak bodoh. Sehingga putus asa. Alah, sudahlah matematika. Saya ini anak bodoh. Gak bisa matematika. Akhirnya ada kajian. Yuk kita kajian faraid. Matematika lagi. Katanya ibu saya bodoh. Kami dulu ketika mendapatkan ini, bagaimana pelajaran itu ada pelajaran wajib matematika. Ya kita cari cara. Kami pernah memanggil anak semisal kasus ini. Saat saya nggak usah belajar matematika ya, saya menghafal saja. Saya pinter hafalan hampir selesai 30 juz. Ini anak SD. Tapi matematika orang tua saya itu sering mengatakan, saya bodoh. Saya izin nggak apa-apa dah, kasih tugas, pokoknya saya lulus itu. Maka gimana cara ngurusi anak ini? Maka kami bersama tim guru, pengasuh itu diskusi. Akhirnya tidak menemukan bagaimana caranya. Pelan-pelan dikasih stimulus. Akhirnya kami panggil anak itu. Mas, kemarin Mas ya. Berapa orang yang mengatakan kamu bodoh matematika? Diinget-inget. Ya hanya ibu saya, San. Berapa orang itu ibumu? Ya satu, San. Nah, satu. Di sini tidak ada satupun ustadzmu yang mengatakan kamu bodoh matematika. Tapi Ustaz, nilai saya kan jelek. Nilai jelek bukan karena kebodohan. Tapi kamu belum dikasih ilmu sama Allah Subhanahu wa taala. Dibangkitkan kepercayaan dirinya untuk Dia tidak bodoh, hanya belum paham. Dan ini butuh waktu yang sangat panjang. Sampai 2 tahun. Dan dia pun jadi anak ranking 1. Bayangkan. Sebenarnya dia tidak bodoh, tapi ada masalah di otaknya. Ada masalah pada kepribadian anak ini. Nah, ketika orang tua tidak ikhlas, akan mengucapkan ucapan semisal itu. Nak, dari kecil sampai tak pondokkan, pulang-pulang kamu main HP. Untuk apa kamu belajar sekian tahun? Tidak semisal itu. Mestinya main HP mubah. Tugasmu apa, Nak? Mestinya kita bertanya semisal itu. Tidak menghukumi anak. Lihatlah kasusnya Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Anas bin Malik pernah mengkisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus dia untuk beli sesuatu. Dan Anas bin Malik umurnya saat itu 10 sampai 20 tahun. Karena beliau menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dititipkan oleh Ummu Sulaim Rumaisa radhiyallahu anha tatkala Nabi datang ke kota Madinah. Dan Anas saat itu 10 tahun. Maka 10 tahun pula beliau mendampingi Nabi. Maka antara 10 sampai 20 tahun. Anak-anak remaja. Maka dalam diri Anas,
ya saya akan laksanakan, tapi ya saya akan main. Maka dia pergi, ketemu anak-anak di pasar gitu kan. Ya namanya anak-anak, lihat temannya main, ikut main. Maka Anas main. Sedangkan yang merintahkan adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa saja Rasulullah SAW mengatakan, saya ini kan Rasul, kenapa kamu maksiat? Tapi perhatikan apa yang diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala Anas bin Malik main, maka Nabi SAW namanya Nabi manusia. Anas kok gak balik-balik. Kemana Anas ini? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari Anas. Bukan sambil bawa sapu. Bukan sambil bawa tongkat. Tapi beliau cari sampai di pasar dan beliau berdiri di belakang Anas. Maka namanya orang, teman-temannya, ada Rasul. Maka Anas pun noleh. Ternyata apa? Nabi megang tengkuknya. Apa yang dikatakan Nabi? Bukan marah-marah. Anas, tadi perintah Nabi SAW sudah kamu penuhi. Maka apa kata Anas? Ya Rasulullah, saya akan berangkat. Seandainya Anas tidak mengucapkan ini, pasti apa? Perlakuannya Nabi enggak semisal itu. Anas, kenapa kamu main? Pasti akan jawabannya, iya Rasulullah, iya karena saya tadi lihat teman ini panjang. Tapi jawaban Anas, iya saya akan berangkat. Padahal dia dalam proses berangkat. Maka di sini adalah ada keikhlasan Nabi SAW mendidik Anas. Meskipun Anas sedang dalam apa? Dalam kesalahannya. Maka hati yang ikhlas perlu kita hadirkan tatkala mendidik. Begitulah terhadap istri. Saat istri saya itu, kalau diajak ngaji susah. Sudah 10 tahun kami menikah, tak ajak ke majelis taklim, itu gak mau Ustaz. Takut katanya. Takut yang bercadar misalnya. Ini eksklusif sekali kajiannya. Ya kalau begitu coba diajak lagi. Loh kenapa Ustaz? Kan baru 10 tahun. Siapa tahu apa? Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah di tahun yang ke-11. Ustaz, saya mendidik anak ini sudah 12 tahun. Tidak ada perubahan. Mau sholat nggak mau Ustaz. Sholatnya itu main-main. Maka dicek dulu apakah benar anak itu apa? Tidak mendapatkan pendidikan sholat. Jangan-jangan apa? Orang tuanya hanya nak ke masjid. Tapi apa? Orang tuanya di rumah. Sehingga apa? Anak taunya sholat dari mana? Dari teman-temannya. Main. Sholatnya sikut-sikutan. Sholat sambil ngobrol dengan temannya. Siapa yang mendidik? Bukan orang tuanya, tapi siapa? Temannya. Maka pendidikan dengan ikhlas diharapkan. Nah, ayo ke masjid sama Abi. Ini yang apa? Mestinya dilakukan oleh orang yang ikhlas. Bukan sekedar apa? Perintah. Karena perintah itu bukan sekedar pendidikan. Itu hanya bagian kecil dari pendidikan perintah itu. Tapi yang penting adalah hadirnya kita bersama anak tatkala kita mendidik. Ini yang penting kita perhatikan. Yang kedua, hendaknya kita berilmu. Kata pepatah orang Arab, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya enggak bisa memberi. Tatkala kita menjadi seorang orang tua ingin anaknya hafal ya hadis arba'in, Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin. Tapi apa? Orang tua tidak suka ilmu. Ke majelis taklim absen, banyak absennya. Goib. Sedangkan apa tuntutannya? Nak, kamu itu harus hafal 30 juz ya nak. Tapi orang tuanya tidak pernah pegang Al-Quran. Tidak pernah membersamai anak. Ayo nak kita menghafal bersama surat Al-Fatihah. Bagaimana mungkin seorang anak bisa apa? Dapat teladan. Hanya sekedar apa? Perintah. Dan anak itu memiliki apa?
pembelajaran lihat dengar copy paste. Maka apa yang dia lihat itulah yang paling mudah untuk anak untuk mendapatkan pendidikan. Maka tatkala kita cinta ilmu dengan apa? Hadir di majelis taklim. Abi kemana? Abi mau ke majelis taklim di Masjid Ar-Raudhah. Ketika meskipun anak tidak ikut, tatkala setiap hari Sabtu anak akan hafal. Tidak akan terus bertanya Abi kemana hari Sabtu. Dia akan faham ayahnya duduk di majelis taklim. Kadang-kadang diajarkan adab menuntut ilmu. Dibawakan kertas, pensil, ballpoint untuk mencatat ilmu. Beda dengan kita kan, seperti Imam Bukhari. Apa yang disampaikan dihafal langsung. Ya. Padahal Nabi SAW mengatakan, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Maka anak-anak kita sesungguhnya butuh sosok teladan. Nak, kamu harus meneladani Nabi SAW, tapi dia nggak pernah lihat. Maka jadikanlah Anda itu seakan-akan dia melihat Nabi SAW. Duduk di majelis taklim, tidak sibuk dengan gadget. Ketika mendengar ilmu tidak tidur. Sehingga apa? Anak dapat sosok minimalnya dia pernah lihat inilah. Kalau seakan hari itu tidak dapat, maka yakinlah suatu saat dia akan mengingat kesempatan itu. Dahulu itu ayah saya itu nggak pernah tidur di majelis taklim, selalu hadir dengan pensil atau ballpoint dengan kertasnya atau dengan bukunya. Saya dapatkan orang tua saya itu nulis ketika kajian, bukan nulis apa, nulis ilmu. Maka anak meskipun tidak saat itu meneladani kita, tapi dia punya apa? Gambaran. Seandainya dia dewasa, muncul apa? Ketika cari bagaimana saya harus taklim, dia ingat bahwasanya dahulu orang tuanya menulis ilmu. Ini kaitannya dengan ilmu sangat besar. Maka orang yang mau mendidik istrinya, anaknya harus berilmu. Ini nilai mutlak. Ustaz, saya nggak paham. Ya, yang difahami itulah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akidah nggak perlu apa? Akidah-akidah yang rumit. Cukup misalnya matan, hafal matan akidah Thawawiyah, cukup. Nggak perlu apa? Bacakan syarahnya Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah. Ya Abi, capek Bi, Umi harus belajar sama Abi. Setiap subuh diajak taklim. Ya, ini begitu, ujiannya mesti ada. Oleh karena itu, ikhlas, ilmu harus ada pada diri seorang pendidik. Kemudian, yang ketiga, harus pendidik itu memiliki manhaj yang lurus, akidah yang benar. Dan tatkala kita memilihkan guru untuk anak kita, atau kita memilih majelis taklim untuk diri kita, anak kita dan istri kita, harus memperhatikan guru. Dengarkanlah nasihatnya Muhammad ibn Sirin rahimahullah. Tatkala beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya agama ini adalah ilmu. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama Islam itu sendiri. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikanlah kepada siapa engkau mengambil ilmu tersebut. Maka tatkala kita belajar bahasa Arab misalnya, akidahnya akidah Khawarij. Saya yakin ketika dia ngajarkan nahwu shorof, contohnya pun akan disusupi dengan akidah yang dia yakini. Ustaz, ini ada ustaz ahli dalam qiraah, akidahnya Khawarij. Bolehkah kami menuntut ilmu untuk masalah qiraat? Maka lihat dulu yang lain, ada enggak? Kalau ada, dia enggak paham tentang ilmu qiraat, tapi hanya satu qiraat Hafiz misalnya. Maka cukup kita apa? Milih yang satu itu, enggak perlu apa? Qiraat sab'ah. Toh kita apa? Satu aja belum tuntas. Ya. Qiraat Ibnu Katsir. Ya, qiraat Al-Kisai. Ini satu dulu aja. Kenapa?
Karena akidah itu akan dibawa seorang kemanapun dia berada. Tatkala dia ngajar nahwu, maka akidah ini akan tetap apa? Dia sampaikan dalam bentuk yang lain. Meskipun yang diajarkan ilmu qiraat, ilmu nahwu sorof. Apabila akidahnya Jahmiyah, dia akan sampaikan itu. Maka pendidikan memilih suami, istri itu adalah harus memperhatikan manhaj dan akidah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya yang keempat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Percuma kita mendapatkan ini ada calon suami, Masya Allah lulusan Madinah, hafalannya 30 juz. Tapi kita tidak tahu akhlaknya bagaimana. Wah pastilah lulusan Madinah Ustaz, akhlaknya bagus. Dinikahkanlah putrinya. Ternyata suka mukul. Istri salah diumpat. Kamu malu-maluin. Saya ini lulusan Madinah. Kamu sana pakai cadar. Malu saya. Bagaimana saya lulusan Madinah istrinya gak bercadar. Kata-kata yang menyakitkan. Meskipun apa? Yang diinginkan adalah kebaikan. Maka saya yakin istri itu gak akan betah. Dia akan bangga dengan suaminya di depan teman-temannya saja. Tapi hatinya akan kering. Hatinya akan rindu dengan kasih sayang, kelembutan seorang laki-laki. Makanya banyak kasus sekarang, dan kita dapati beberapa wali santri yang bersama kami mendapatkan sosok seorang suami itu bisa tercermin terhadap anak-anaknya. Kasus, saya berikan contoh. Ada anak ketika bersama orang tuanya sangat patuh sekali. Sangat patuh. Diajak ngomong sama orang tuanya, iya, langsung dikerjakan. Anak ini soleh sekali. Tapi tatkala sudah masuk sekolah, orang tuanya pulang, anak ini jadi troublemaker. Bikin masalah. Suka ganggu temannya, intimidasi, suka apa? Malakin teman-temannya. Apa yang kita lihat berbeda dengan di awal tadi. Sehingga apa? Ini anak dengan orang tua baik. Tatkala orang tuanya pergi, kenapa anak ini jadi liar, jadi troublemaker? Akhirnya kami usut. Ngobrol dengan anak susah. Kita berbicara lembut, dia bentak-bentak. Ustadz nggak ngapain bertanya-tanya? Ini kan urusan saya di rumah. Saya kan di sini sekolah. Mestinya Ustadz ini ngajari saya, nggak usah tanya-tanya. Sampai semisal itu. Nah, kenapa sih suka marah sama temannya? Kesenggol sedikit sudah kamu mukul. Apa ucapan anak itu? Ya, Ustadz, orang tua saya begitu. Saya menjatuhkan benda, udah. Misalnya gelas pecah, udah dihujat. Kamu enggak tahu, enggak bisa bawa gelas apa? Sudah umur berapa bawa gelas masih bisa jatuh? Ini pecah berapa harganya? Mahal, nanti kalau kena kaki dan terus-terusnya. Akhirnya anak itu sering dapat itu apa? Ketika bersama orang tuanya takut kena omel. Namun tatkala lepas dari orang tua, dia seakan-akan apa? Merdeka. Hingga dia pun apa? Melampiaskan rasa sempitnya, rasa perasaannya bersama orang tuanya terhadap teman-temannya. Maka kenakalan anak-anak kita jangan sekali-kali kita ucapkan di depan anak. Hendaknya kita introspeksi diri. Apakah kita telah benar mendidik anak-anak kita? Apakah sesuai dengan usianya? Penting. Dan ilmu pendidikan ini bukan ilmu yang harus dipelajari oleh guru, tapi lebih-lebih orang tua. Ustadz, saya kan enggak kuliah di pendidikan anak, Ustadz.
Ya kalau begitu kenapa antum gak belajar pendidikan anak di majelis taklim? Sudah Ustaz, kitab apa? Riyadhus Shalihin. Nah, sudah belajar, alhamdulillah. Sudah dipraktekkan? Oh belum Ustaz. Nah kalau begitu dipraktekkan. Ustaz, sudah Ustaz, saya sudah praktekkan ini dan itu. Tapi anak ini gak mau Ustaz. Saya nasihatin, saya ini ajarkan, bahkan saya kasih contoh. Sudahkah antum mendoakannya? Kadang-kadang kita lupa doa. Kita lulusan Madinah, Lipia, lulusan pondok pesantren, hafal sekian juz, sibuk dengan ilmu kita, murajaah ilmu. Kita sudah mendidik dengan segala cara yang kita pelajari. Kita lupa diri. Kita ini hanya bisa usaha. Hasil adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita fahami. Maka akhlak tatkala kita dapati anak kita tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita harus introspeksi diri. Sudahkah kita memberikan doa terbaik kita? Kita menginginkan anak-anak kita itu baik, istri kita baik. Tapi kadang-kadang apa? Usaha kita belum maksimal. Maka hendaknya seorang pendidik memperhatikan doa tatkala di waktu-waktu yang mustajabah. Ketika sujud, di antara adzan dan iqamah. Ada sebuah kisah yang menarik dari guru kami. Guru mudir pondok kami. Kami biasanya kalau ada anak-anak nakal, kami catat. Kita berikan kepada ustadz. Ustadz, afwan, ini ada anak-anak yang sulit sekali Ustadz dididik gitu ya. Coba mana siapa saja anaknya? Ini Ustadz catatannya. Sudah, kami pergi. Beberapa saat kami ketemu lagi. Ditanya, gimana si fulan itu? Alhamdulillah Ustadz, sudah ada perubahan. Tapi kami awal itu belum paham. Kok bisa? Apakah Ustadz ini sudah bertemu dengan anak-anak yang sedemikian itu? Sedangkan beliau sering dakwah di luar. Hingga kami tatkala bertemu dengan salah seorang putranya. Ustadz, Ustadz itu kalau kemarin kami kasih beberapa catatan anak yang bermasalah itu didatangi, dipanggil. Enggak ada tuh anak di rumah. Ustadz itu kan kalau di rumah nulis majalah. Di luar jadwalnya penuh, padat. Maka anak yang mana? Ditanya sama putranya Ustadz. Anak si fulan, si alan, si fulana dan sekian. Maka tidak ada satupun yang dilakukan oleh mudir tersebut. Kecuali apa? Doa. Setiap sholat malam ketika diantara adzan dan iqamah, ternyata apa? Si mudir ini, semoga Allah memberikan balasan yang terbaik, mendoakan anak-anak yang nakal ini. Maka sudahkah kita ketika mendidik anak, mendidik istri kita, menyelipkan nama-nama mereka di doa kita? Sudahkah kita tatkala kita berdoa bermunajat, meneteskan air mata, kita mengeluh kepada Allah beratnya mendidik mereka, kita sebut nama-nama mereka? Coba kita perhatikan doa-doa kita. Karena doa ada sesuatu yang sangat menyenangkan hati kita. Seandainya kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa, kita akan mati. Hati kita akan mati. Kenapa? Kita butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau berkomunikasi sedangkan komunikasi kita adalah doa? Oleh karena itu, Nabi SAW mengatakan ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sedangkan Allah ciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Maka perhatikanlah saudaraku, doa kita selipkan nama-nama orang yang kita cintai, orang-orang yang kita didik, istri kita, anak-anak kita atau anak-anak kaum muslimin. Kemudian yang dapat kami sampaikan yang terakhir adalah takwa. Ketakwaan kita kepada Allah menjadi kunci kesuksesan di dalam mendidik anak-anak. Sebuah kasus. Nah, rokok itu haram.
tapi orang tuanya ngerokok. Pertanyaannya, apa yang difahami anak? Kata ayah haram, tapi ayah merokok. Nak, ke masjid, laki-laki itu harus sholat di masjid, tapi orang tuanya baca koran. Nak, musik itu haram, tapi di HP-nya playlist musiknya full. Anak Abi yang paling cantik, anak Umi yang paling solihah, sudah haid, sudah waktunya pakai jilbab dari atas sampai bawah, tapi ibunya gak berjilbab. Apa yang terjadi? Ada pertengkaran di batin anak. Maka keteladanan berupa ketakwaan itu lebih berikan pengaruh daripada sekedar pengajaran. Oleh karena itu, kenapa sekarang itu pendidikan pengajaran itu anak itu justru apa? Tambah nakal. Dalam kasus 1 tahun ini, di sini pakai daring, ya. Apa hasilnya daring? Bandingkan dengan sebelum adanya daring, lebih enak mana mendidiknya? Lebih enak daring, Ustaz. Tinggal di depan kamera ngasih materi, selesai. Hasilnya saya mau tanya. Kami juga ngurus sekolah. Itu keluhannya orang tua, ya Allah Ustaz, sudah Ustaz masuk saja. Nggak usah daring Ustaz. Anak-anak itu bener main HP Ustaz, lihat pengajian Ustaz, pengajaran Ustaz. Tapi di mute. Kameranya dimatikan. Apa yang dia lakukan? Gambar, main. Ya. Dia keluar diam-diam dari majelis, main game online di HP. Ini kisah-kisah yang sudah nggak perlu kita pertanyakan kebenarannya. Kami sendiri mendapati hal tersebut. Ada yang hadir, di absen, hadir. Habis itu di mute, tidur dia. Mas, di mana? Mas, ada nggak? Ada Ustaz. Habis itu ditanya, bisa jawab, ya karena bukunya di depan, dia bisa jawab. Habis itu tidur ternyata, disampaikan oleh orang tuanya. Apa yang jadi permasalahan? Anak hanya mendengar penjelasan, mendengarkan ilmu saja. Tapi apa? Tidak mendapati sosok bagaimana ilmu ini diterapkan. Oleh karena itu, kenapa ilmu tentang eksak itu hanya dihafal, sangat sulit untuk diterapkan karena tidak mendapatkan contoh. Maka pelajaran semisal IPA, saya sarankan jangan sekedar di direction atau diberikan nih materinya, tapi ajaklah anak itu memahami melewati proses, misalnya gerak gitu. Nah, gerak itu bisa mengubah benda. Misalnya kita bawakan tanah liat, kita bikin tembikar. Anak itu melihat, lihat tanah liat itu bulat, bundar. Ternyata bisa kita buat mangkok. Kemudian, cahaya itu merambat lurus. Lurus itu seperti apa? Kalau kita sekedar teori begitu, anak itu hanya sekedar hafal. Tapi tidak bisa membayangkan bagaimana itu lurusnya cahaya. Maka kita buatlah misalnya lilin, ada pembatas, kita kasih lubang. Lihat, cahaya itu ternyata lurus. Coba kalau kita geser, titik yang lubang itu tidak lurus. Bisa tembus? Ustaz tidak bisa tembus. Ayo, bagaimana kalau dengan kaca? Ustaz bisa kelihatan. Apa hikmahnya? Oh, cahaya itu menembus benda bening. Satu praktikum banyak faidah. Maka dalam pendidikan agama juga semisal itu. Nah, sholat itu dimulai dari takbiratul ihram,
doa iftitah, kemudian bacaannya Allahumma ba'id baini wa baina. Selesai baca ta'awudz, kemudian bismillah, Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu rukun, kalau enggak itu enggak sah. Sampai salam. Bandingkan dengan kita enggak perlu banyak omong. Kita sholat, kita keraskan bacaan doa kita. Kira-kira lebih masuk yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Kenapa? Anak itu mendengar, melihat, tinggal copy paste. Dibandingkan yang pertama, materi, urutannya aja mungkin dia nggak hafal. Nah, tadi itu setelah takbiratul ihram apa ya? Oh, Al-Fatihah kayaknya, Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah, surat pendek, ruku, sujud, doanya yang mana? Masih banyak hafalan. Oleh karena itu, kami di sekolah dulu, di pondok kami, di sekolah, materi itu apa? Hanya diajarkan ketika anak itu kelasnya kelas tinggi. Sifat sholat Nabi di SD, itu kami ajarkan di kelas 5. Loh, Ustaz kok kelas 5? Iya, kelas 1, kelas 2, kita cukup apa? Berikan contoh. Jadi anak itu gak banyak hafalan. Anak kelas 1, 2 suruh ngafal. Padahal di TK ada hafalan? Tidak ada main-main. Ini penting. Maka kami nasihatkan kepada guru-guru SD, ketika anak itu dari TK, jangan langsung dirubah pendidikan itu. Di TK ngaji itu sambil lari, sambil berdiri. Mengucapkan bahasa Arab itu sambil ada bendanya. Dikasih contoh, dikasih video, dikasih apa? Gambar. Menulis itu apa? Nulis bareng. Gambar dengan angka yang dipelajari. Kelas 1. Semuanya hitam putih. Atau putih semua. Yang ada apa? Hitam papan tulis. Ayo dicatat, ditiru tulisannya Ustaz. Ditiru tulisannya Ustazah. Anak itu habis lihat warna-warni, yang dilihat hanya black and white. Makanya kenapa anak itu sekarang pendidikannya nggak tuntas? Kenapa? Ya salah kita. Kita itu apa? Sering memposisikan anak seperti kita. Sudah dinasihati berapa kali kok nggak paham-paham. Sudah diajarkan ini tuh angka 6 bukan angka 9. Tapi apa? Kita lupa anak itu tetaplah anak, main. Butuh apa? Hiburan. Ini adalah nasihat yang sangat sederhana. Tapi apa? Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita dan untuk antum semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan menolong kita di dalam mendidik istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita dan anak-anak saudara kita. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira tidak ada pertanyaan ya. Ada yang tanya? Ustaz, kalau anak-anak yang nggak betah di rumah tuh kira-kira salah didiknya atau kayak gimana, Ustaz? Anak-anak tidak betah di rumah. Umur berapa? Bukan anak-anak, Ustaz. Anaknya tetangga. Anak tetangga. Masya Allah. Antum perhatian dengan anak tetangga. Ya, enggak apa-apa. Umur berapa ini? Umur berapa ini? Umur 8 atau 9-10 lah. 9-10. Ya. Anak tidak betah di rumah umur segitu. Maka harus flashback. Lihat mundur. Anak itu asalnya betah di rumah. Kenapa? Lahir di rumah, dididik di rumah, ada umi di rumah. Terus kenapa anak itu tidak betah di rumah? Maka kembali mundur. Apa yang terjadi dengan yang ada di rumah? Satu, jangan-jangan suudzon aja nggak apa-apa, ada masalah ini. Orang tuanya suka ngomel dan anaknya tipe sensitif. Kan niru ibunya, kan begitu. Orang ngomel kan sensitif. Anak otomatis apa? Dapat gennya orang tua. Hanya saja anak itu mau ngomel kalah dengan ibunya, kan begitu. Bener apa enggak? Oleh karena itu dicek apakah anak itu ketika mundur, kita flashback, dapatkan orang-orang yang ada di rumah itu membuat dia tidak betah. Ini satu.
bukan, misalnya bukan. Cari yang lain, mundur lagi. Anak itu bermain di rumah dari kecil sampai sekolah umur 8 tahun atau 10 tahun. Apakah di rumah ada mainan yang semisal di tempat yang dia sukai? Misalnya dia suka sekali kalau main di lapangan. Dicek lapangan dia main apa? Ternyata main hewan-hewan semisal kaki seribu, cari kelabang. Kan ada anak-anak yang sedikit semisal itu. Maka bukan karena anak itu tidak betah di rumah. Karena apa? Di luar rumah ada mainan yang lebih dia senangi. Loh Ustaz, masa rumahnya dikasih apa? Kelabang gitu. Nggak, caranya gampang. Apa? Temani anak bermain. Cari, bantu. Ustaz saya jijik Ustaz. Ya pakai sarung tangan ya, pakai sepatu, dipegang. Nah ini, ketika anak itu didampingi dan antum jangan banyak ngomong. Nah jangan nak itu, nanti kamu digigit. Anak itu sudah, ingat anak itu bukan seperti apa wadah kosong. Kita itu sering apa mengibaratkan anak itu seperti wadah kosong atau kertas putih. Saya mau tanya, anak itu bisa berjalan, antum yang ngajari jalan atau anak itu berjalan sendiri? Ya? Anak itu bisa berjalan, itu antum ajari berjalan atau anak itu bisa berjalan sendiri? Berjalan sendiri. Kita itu hanya menuntun. Coba kalau kita dari kecil bayi kemudian kita ajarin berjalan, bisa berjalan? Tidak bisa. Maka yakinlah bahwasanya ada di bagian anak itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Misalnya fitrah. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan dari atas fitrah. Fa abawahu yuhawidani ya seterusnya. Maka bapak ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi. Ini ada berarti Allah Subhanahu wa taala titipkan fitrah kepada anak. Dan begitu pula dengan kecenderungan anak, dengan sukanya apa, kemudian dia kemampuan belajarnya seperti apa, itu Allah telah berikan kepada anak-anak kita. Tinggal kita apa? Mengarahkan. Maka yang kedua, cek apakah di rumah itu ada mainan yang semisal yang dia sukai di tempat mainannya itu. Kalau tidak ada ya diusahakan. Dengan apa? Main bersama anak-anak. Nah, sudah jam sekian, waktunya kita makan. Ayo kita pulang. Nah, ini jam untuk sholat. Nanti dilanjutkan atau besok dilanjutkan. Ketika anak itu mendapatkan perhatian, dia tidak akan mencari perhatian yang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga, anak umur segitu mestinya betah di rumah. Karena anak sudah tidak betah di rumah itu biasanya umur SMP. Dicek apakah pergaulannya sehat atau tidak. Karena rata-rata anak umur 10 itu masih apa? Masih senang sama orang tua. Makanya saya tidak sarankan anak SD mondok. Itu hatinya terluka. Dia masih butuh kasih sayang bapak ibunya. Dipisah. Ya. Kalau anak itu pandai seperti kita, dia akan menangis. Mencaci maki orang tuanya, saya ini butuh kasih sayang kok ditaruh di pondok. Dicek. Oleh karena itu psikologi anak itu diperhatikan. Bukan hanya sekedar kita berikan nasihat, kemudian dalil. Anak nggak butuh dalil sebenarnya. Butuh apa? Kehadiran hati kita. Maka dicek apakah teman-temannya itu seusianya. Nah kalau umurnya 10 tahun, temannya itu umur 14 tahun. Suka naik sepeda kemana-mana. Ya anak itu akhirnya apa? Ngikut. Kenapa? Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu agamanya terpengaruh dengan temannya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya salah seorang dari kalian itu memperhatikan siapa yang dijadikan teman dekatnya. Maka anak umur 10 jangan ditemankan dengan anak yang usianya lebih dari itu. Ya anak umur 9, 10 dan 11. Ya umur yang sepantaran itu. Kenapa? Karena anak dewasa akan memberikan pengaruh. Saya yakin anak yang sering ke pasar, kelakuannya seperti orang dewasa.
yang di pasar. Suka teriak, suka ucapan yang kasar. Kalau bahasa Jawa itu misuk. Kenapa? Itu yang dia dengar, itu yang dia biasa bergaul dengannya. Maka anak apabila tidak suka di rumah di umur sekian, umur 10 tahun itu, maka pasti kalau tidak yang 1, 2, yang ketiga pengaruh temannya. Nanti jam sekian janjian ya, kita sepedaan. Kalau sering anak dapatkan ini, apa? Akhirnya anak pun pergi untuk apa? Cari bersama temannya. Maka bagaimana Ustaz solusinya? Antum naik sepeda bersama dia. Jauhkan temannya secara perlahan-lahan dari dia. Dengan apa? Antum sepeda bersama dia. Batasi waktunya. Nak, sudah capek apa nak? Yuk kita pulang untuk makan. Yuk kita cari es. Yuk kita ini dan sebagainya. Ini kiat-kiat. Maka dalam permasalahan apapun jangan tergesa-gesa dalam memutuskan apa? Konsekuensi dan keputusan. Dicek dulu, ditarik mundur. Kenapa? Anak itu asalnya ikut orang tua. Kalau tiba-tiba melakukan pemberontakan, bugot, ya, itu ada kesalahan di dalam kehidupan anak itu. Maka tinggal kita cari mana masalahnya. Seperti dokter itu. Kalau dokter itu mau diagnosis, itu dicek diagnosis ini tuh ada apa. Kalau ini demam, dikasih obat demam. Selesai. Apakah sembuh? Ya kalau demamnya karena hujan-hujan. Nah kalau demamnya itu karena apa? Ada kakinya yang apa? Luka. Tidak tahu dokternya. Maka obat apapun hanya apa? Meredamkan indikasi sakit itu. Maka cari sebab utamanya mestinya. Oh ternyata ini ada yang luka. Maka luka itulah yang diobati pula. Tidak demamnya. Maka dalam pendidikan sama semisal itu. Anak bermasalah di rumah ataupun di sekolah. Harus diketahui apa sebabnya. Setelah tahu sebabnya. Dicari garis lurus. Intinya apa permasalahan anak ini. Oh tidak tuntas dia bermain bersama ayahnya. Maka yakinlah anak yang tidak tuntas, maka sampai dewasa dia akan tidak tuntas. Maka bagaimana Ustaz? Tuntaskanlah meskipun tidak sempurna. Ustaz nggak punya ayah, carikan sosok seperti ayah. Oleh karena itu, mumpung kita belum jatuh dalam banyak kesalahan, ayo kita belajar untuk perbaiki diri kita dan untuk kebaikan anak-anak kita. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Intinya apapun permasalahan anak, hendaknya kita banyak-banyak bercermin. Ya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.